Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan kembali pembahasan makharijul huruf ya yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Baik, langsung saja kita baca makhrajun nun ya, tempat keluarnya huruf nun. Huruf nun keluar dari min tarafil lisani ma'a ma yuhadihi minal lisah tahta makhrajil lami biqalilin wa yusahibuha gunnatun minal khayshumi. Ya, ini kata beliau, huruf nun ya keluar dari taraful lisan, dari ujung lidah. Ya, ingat ya, perhatikan baik-baik di sini teman-teman. Ya, huruf nun keluar dari ujung lidah. Bertemu dengan apa? Ma'ama yuhadihi. Bertemu dengan sesuatu yang ada di hadapannya, minal lisah, berupa gusi. Ya, jadi gusi yang ini yang dipertemukan dengan ya dengan ujung lidah. Tahta makhrajil lami biqalilin. Ya, di bawah makhraj huruf lam sedikit. Ya, apa maksudnya ini? Ya, kalau kita ingat ya makhraj huruf lam kemarin kita jelaskan, huruf lam yaitu keluar dari kedua sisi lidah bagian depan sampai ke ujungnya, bertemu dengan apa? Bukan bertemu dengan gusi, ya, bertemu dengan langit-langit atas. Jadi Syekh Aiman Rushdi Suwaid ya di sini mengungkapkannya ya saat beliau menjelaskan tentang makhraj lam, ya itu tidak mengungkapkannya dengan gusi, tapi mengungkapkannya dengan langit-langit bagian atas. Ya, tentunya langit-langit ini dekat sekali dengan gusi. Ya, makanya di sini dikatakan ya saat menjelaskan makhraj huruf nun, ya posisinya itu ada di bawah makhraj huruf lam sedikit. Ya, karena huruf lam ini agak ke atas sedikit di sini, teman-teman. Nah, ini makhraj huruf lam, sisi lidah bagian depan sampai ke ujungnya ditempelkan ke langit-langit, bukan ke gusi. Apa bedanya langit-langit dengan gusi? Ya, sebenarnya masih satu kesatuan langit-langit dengan gusi. Tapi kalau gusi ini adalah daging yang langsung menempel dengan gigi. Tempat tumbuhnya gigi itu dinamakan lisah atau gusi. Ya, sehingga para ulama mendefinisikan al-lisah itu ma tambutu minhu al-asnan. Ya, daging yang dari sana muncul gigi-gigi. Ya, baik gigi bawah ataupun gigi atas, ya ini gusi bawah, ini gusi atas gitu ya. Jadi dia memang langsung bersentuhan dengan gigi. Ya, adapun langit-langit ini adalah daging yang ada di atas gusi sedikit. Ya, sedikit. Dia nggak langsung bersentuhan dengan gigi. Ya, kalau kita perhatikan dengan jelas, kita bandingkan dengan makhraj huruf lam. Ya, perhatikan, saya perlihatkan kembali makhraj huruf lam. Nah, jadi kalau huruf lam ini adalah huruf yang keluar dari sisi lidah kanan ataupun kiri, sisi lidah bagian depan ya sampai ke ujungnya, bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit di sini, teman-teman. Jadi tidak menempel ke giginya. Tidak di sini. Kalau gusi ini kan di sini. Makanya Syekh Aiman ketika menjelaskan haizul lam, area huruf lam, ya, beliau jelaskan dari kedua sisi lidah bagian depan sampai ke ujung lidah, bertemu dengan apa? Bukan lisah tapi al-hanak al-a'la, ya, ke langit-langit. Ya, sehingga dari sini kita lihat korelasinya ya dari definisi yang beliau sebutkan di sini terkait masalah makhraj huruf nun. Tahta makhrajil lam biqalil, di bawah makhraj huruf lam sedikit saja. Ini betul ya. Jadi gusi itu berada di bawah langit-langit sedikit saja. Ya, jadi posisinya ujung lidah berada ya atau menempel ke gusi. An, in, un. Nah,
Seperti itu teman-teman. Bukan bukan di langit-langit. Tapi di gusi. Ya. Memang tipis bedanya ya. Ya, bedanya tipis. Ya, suaranya juga nggak terlalu pengaruh banget. Ya, tapi memang saat kita melafalkan Al-Qur'an, kita dituntut pelafalannya ini dengan sempurna, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kemudian di sini dijelaskan wa yusahibuha gunnatun minal khayshum. Ya, dan saat melafalkan huruf nun, ya, harus diiringi dengan gunnah, dengan suara sengau yang keluar dari al-khayshum, yang keluar dari pangkal hidung. Dari sini teman-teman. Ya, ini disebut dengan al-khayshum. Makanya di sini ya ada simbol suara di sini ya. Seperti ini, karena memang huruf nun ini harus melibatkan al-khayshum, ya, karena dia memiliki yang namanya aslul gunnah, ya, dia punya aslul gunnah. Gunnahnya itu ada di sini, ya, ada di pangkal hidung. Jadi ada dua bagian, ya, ada dua bagian dari organ pelafalan yang berperan di sini, ya. Yang pertama ini ujung lidahnya bertemu dengan gusi, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah pangkal hidung, ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau, sammal ulama'ul juz'al lisani minan nuni nisfal mukammal, ya. Para ulama menyebutkan atau memberikan istilah, ya, bagian yang pertama, yaitu bagian yang berkaitan dengan lisan, dengan lidah, ini diistilahkan dengan an-nisfal mukammal, setengah yang disempurnakan. Wasammawil juz'al khayshumiyya an-nisfal mukammil, dan para ulama menyebutkan bagian yang ada di al-khayshum, ya, di sini atau di pangkal hidung, dengan istilah an-nisfal mukammil, ya, setengah yang menyempurnakan. Jadi saling menyempurnakan teman-teman, ya. Yang di bawah ini nggak sempurna pelafalannya kalau kita tidak menyertakan, ya, bagian al-khayshum, ya. Makanya ketika seorang sedang pilek misalnya, ya, hidungnya mampet, ya, huruf nunnya akan bermasalah, bindeng gitu ya, nggak jelas. Amta, nah, kalau ditutup hidungnya atau lagi pilek, ta, ya, nggak akan bisa, ya, keluar, ya, nggak akan bisa keluar suaranya dengan sempurna, ya, karena keluar suaranya itu dari sini ya teman-teman, ya, dari pangkal hidung, ya. Jadi ini ada istilah yang perlu kita catat di sini. Ada yang namanya nisful mukammal, ada yang disebut juga dengan an-nisful mukammil. Ya, an-nisful mukammal itu bagian yang pertama, yaitu ujung lidah yang ditempelkan ke gusi. Adapun yang kedua yaitu an-nisful mukammil, suara yang dikeluarkan atau gunnah yang dikeluarkan dari pangkal hidung. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.